Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami dengan judul menganalisis pembelajaran IPA pada buku tematik kelas 5 semester 1. Kami dari kelompok 3 sebelumnya izinkan perkenalkan diri saya, Kak Devi Karyani, dengan NIM 211031109, dan teman saya ada Ketut Purnasaryoni dengan NIM 2111031027, dan yang terakhir anggota saya yaitu I Gusti Ngurah Bagusarat Maja dengan NIM 2111031089. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada tema 1 dengan judul organ gerak hewan dan manusia, dan tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pada tema 1, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta gangguan pada alat gerak manusia. Sedangkan yang tema 2 yaitu kompetensi dasarnya memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Langsung saja ke pembahasan pertama. Yakni organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah gerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Organ gerak pada hewan. Organ gerak pada hewan dapat diartikan sebagai organ tubuh yang mendukung hewan tersebut melakukan suatu gerakan. Dengan adanya organ gerak, maka hewan dapat berjalan, berlari, melompat, berenang, ataupun melakukan gerakan lainnya. Berdasarkan organ geraknya, hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh beberapa organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata sebagai berikut. Yang pertama ada kelinci. Organnya yaitu kaki, fungsinya meloncat. Kaki belakang kelinci digunakan sebagai tumpuan untuk meloncat. Yang kedua ada ular. Organnya yaitu otot perut dan fungsinya untuk bergerak. Yang ketiga ada ikan. Organnya yaitu sirip dan ekor. Fungsi sirip dan ekor tersebut yakni untuk bergerak. Ekor untuk mendorong tubuh ikan ke depan dan sirip untuk mengatur gerakan ke atas dan ke bawah. Yang keempat ada burung. Organnya yakni kaki, sayap, dan ekor. Fungsinya kaki untuk bertengger, sayap untuk terbang, dan ekor untuk mengatur ketika akan menukik dan berbelok. Yang kelima ada katak. Organnya yaitu kaki. Fungsinya, kaki belakang katak yang lebih panjang digunakan untuk meloncat. Kaki katak yang berselaput berfungsi untuk membantu ketika berenang di dalam air. Dan yang terakhir ada burung unta. Organnya yakni kaki dan sayap. Fungsinya untuk bergerak dan berlari. Kaki burung unta digunakan untuk berlari dan berjalan. Sayap pada burung unta tidak digunakan untuk terbang, tapi untuk menjaga keseimbangan pada saat berlari. Yang kedua yakni hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh beberapa organ gerak dan fungsinya pada hewan avertebrata sebagai berikut. Yang pertama ada siput. Organnya yakni kaki perut. Fungsinya untuk bergerak. Yang kedua ada kepiting. Organnya yakni kaki. Fungsinya untuk bergerak. Kaki pada kepiting digunakan untuk berjalan di atas pasir, dan capit pada kepiting juga berfungsi untuk memegang makanan. Yang ketiga ada cacing. Organnya yakni otot perut. Fungsinya untuk bergerak. Yang keempat ada belalang. Organnya yakni kaki dan sayap. Fungsinya kaki belalang
Yang panjang digunakan sebagai tumpuan untuk meloncat, dan sayap pada belalang berfungsi untuk memperjauh jarak lompatan. Yang terakhir ada ubur-ubur. Organnya yakni tubuhnya atau rembe-rembe pada tubuhnya, atau tentakel pada tubuhnya. Fungsinya yaitu fungsi rembe-rembe tersebut, ubur-ubur bergerak dengan sistem seperti propulsi jet. Untuk bergerak maju, ubur-ubur menghisap air ke dalam tubuh, kemudian menyemprotkan keluar ke belakang menciptakan propulsi jet. Rumbai-rumbai pada tubuh ubur-ubur dapat membuat rasa gatal pada tubuh pada tubuh manusia saat tersentuh. Selanjutnya, organ gerak pada manusia. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Alat gerak manusia dibagi dua, yakni tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang manusia atau alat gerak pasif. Tulang manusia terletak di dalam tubuh, ditutupi oleh kulit dan daging sehingga disebut rangka dalam. Rangka berfungsi untuk menunjang tubuh dan memberi bentuk tubuh. Sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka. Rangka juga mempunyai fungsi sebagai alat gerak pasif dan pelindung bagian tubuh yang lunak. Nah, seperti pada PowerPoint sudah tertera contoh rangka manusia. Fungsi masing-masing tulang manusia. Yang pertama ada tulang hasta, yang berfungsi membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia, serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Yang kedua ada tulang lengan atas. Tulang lengan atas menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Dan tulang lengan bawah. Yang ketiga ada tulang pengupil. Tulang pengupil berfungsi menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Yang keempat, ada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan memiliki fungsi menghubungkan tulang jari phalanges dengan tulang telapak tangan carpals. Yang kelima, ada tulang telapak tangan, yang berfungsi sebagai memberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Yang keenam, ada tulang paha. Tulang paha berfungsi sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Yang ketujuh ada tulang kering, sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Yang kedelapan ada tulang betis. Tulang betis berfungsi sebagai penahan tulang betis dalam menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Yang kesembilan ada tulang pergelangan kaki, yang berfungsi sebagai memungkinkan gerakan naik turun pada kaki karena adanya sendi engsel. Yang ke-10 ada tulang telapak kaki yang berfungsi sebagai yang memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari dan berdiri. Yang terakhir ada tulang jari kaki. Tulang jari kaki berfungsi sebagai pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Selanjutnya yakni otot atau alat gerak aktif. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksi. Berikut adalah beberapa fungsi dari otot. Yang pertama ada menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua ada menggerakkan jantung. Yang ketiga mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu fungsi dari otot. Selanjutnya yakni macam-macam atau jenis-jenis otot. Ada 3. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, dan yang terakhir ada otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf
tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondongan, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos sebagai berikut. Yang pertama, yakni waktu kontraksi antara 3-180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, pergerakannya dari otot polos lambat atau mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang terakhir, otot polos tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik yakni yang pertama ada bentuk silindris dengan garis gelap, terang. Yang kedua ada melekat pada rangka. Yang ketiga bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat cepat dan mudah lelah. Yang kelima bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang keenam mempunyai pigmen mioglobin. Dan yang terakhir inti sel yang berada di tepi. Seperti gambar yang sudah tertera. Dan yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah-tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung yakni yang pertama ada otot jantung berbentuk silindris, yang kedua memiliki percabangan, yang ketiga otot jantung terletak pada jantung, yang keempat memiliki satu inti sel yang berada di tengah, yang kelima bekerja tanpa kesadaran manusia, dan yang terakhir bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Seperti ciri-cirinya mirip seperti yang sudah ada di PPT, gambar-gambar yang sudah di PPT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kita langsung saja ke macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang dan aktif atau otot pada manusia. Yang pertama, ada kelainan pada organ gerak pasif atau tulang pada manusia. Yang pertama, ada kelainan pada organ gerak pasif, yaitu fraktura, yaitu patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua ada fisura atau retak pada tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang ketiga ada osteoporosis, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal, seperti pada orang yang memiliki umur di atas 60. Yang keempat ada skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan membengkok membentuk huruf S. Selanjutnya ada lordosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lambali. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala ketarik ke belakang. Selanjutnya ada kifosis atau kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya ada kelainan pada organ gerak aktif atau otot pada manusia. Yang pertama ada hipertrofi atau kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua ada atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga ada stiff atau kaku leher, adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak atau tiba-tiba, atau bisa disebut dengan salah gerak. Selanjutnya ada tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Selanjutnya, Kak. Berikutnya ada udara bersih bagi kesehatan, yaitu tema 2. Udara bersih sangat berpengaruh pada kesehatan semua makhluk yang ada di bumi, terutama pada hewan dan manusia yang sangat bergantung pada udara yang bersih saat bernafas. Sistem pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama ada cacing. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga upaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon, dioksida, dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Untuk contohnya, sistem pernapasan dapat dilihat pada gambar di PPT. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya ada alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakeas mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan oksigen serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara bersebar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya ada alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah, muda, dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan.
Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpah tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk ke dalam kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Untuk contohnya, gambar dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya yaitu alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya yang terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah umur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru pada katak. Pada katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Untuk gambar contoh dari hewan amfibi, yaitu dapat dilihat pada gambar katak pada PPT. Selanjutnya ada alat dan sistem pernapasan pada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga, dada, dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Untuk contohnya, dapat dilihat pada gambar ular pada PPT. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada yang mengandung oksigen untuk masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru-paru. Pangkal paru sebelah atas, selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara tersebut. Untuk contoh dari alat pernapasan pada burung dapat dilihat pada PPT.
Selanjutnya ada alat atau sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus dan juga lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dengan uap air. Untuk contohnya, pada mamalia darat dapat dilihat pada gambar kuda. Untuk mamalia airnya dapat kita lihat pada PPT, yaitu gambar lumba-lumba. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Kak Arya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Proses bernapas manusia terdiri dari mengambil udara atau inspirasi dan mengeluarkan udara atau ekspirasi. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Hidung, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk dan bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang atau tenggorokan bagian atas. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga, laring. Laring atau teka atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Organ pernapasan ini memiliki 2 pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat bernapas, udara mengalir melewati 2 pita suara yang berhimpitan, sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang kemudian menghasilkan suara saat berbicara. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Fungsi trakea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Yang kedelapan, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur, fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler pembuluh darah, kemudian alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkan ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk ditembuskan keluar. Dan terakhir, diafragma. Diafragma adalah otot rangka atau otot lurik yang membentang memisahkan organ-organ dalam perut atau usus, lambung, limpa, dan hati dengan organ dada seperti paru-paru dan jantung.
Selanjutnya, jenis pernapasan pada manusia. Berdasarkan otot yang digunakan, pernapasan manusia dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibentuk oleh otot dada antar tulang rusuk. Ini adalah jenis pernapasan yang umumnya kita lakukan. Proses pernapasan dada yaitu yang pertama inspirasi. Saat inspirasi otot antar tulang rusuk luar berkontraksi dan tulang rusuk terangkat, hal itu membuat volume rongga dada membesar karena terisi udara dan paru-paru juga mengembang, yang membuat tekanan udara menjadi lebih kecil dari udara atmosfer. Dengan demikian, udara bisa masuk. Yang kedua, ekspirasi. Saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk menjadi rileks. Tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil. Tekanan udara rongga dada meningkat, sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Akibatnya, udara akan keluar. Pernapasan perut. Pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma yang terletak di bawah perut. Jenis pernapasan ini umumnya terjadi ketika kamu tidur. Proses terjadinya pernapasan perut terdiri dari dua tahap, yaitu inspirasi. Inspirasi terjadi ketika otot diafragma berkontraksi. Diafragma masuk mengakibatkan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udaranya mengecil. Hal itu diikuti paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udara yang lebih kecil dari tekanan udara atmosfer, sehingga udara bisa masuk. Ekspirasi. Ekspirasi bermula dari otot diafragma yang berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi yang menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Hal itu menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat, sehingga udara dalam paru-paru keluar. Selain berdasarkan ototnya, jenis pernapasan juga dikelompokkan berdasarkan lokasinya, yaitu pernapasan eksternal dan internal. Internal. Pernapasan internal adalah pertukaran udara antara sel darah merah di dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Jadi pernapasan ini terjadi di lokasi yang jauh lebih dalam dibanding pernapasan eksternal. Eksternal. Pernapasan eksternal adalah jenis pernapasan yang terjadi di dalam paru-paru. Lebih tepatnya, pernapasan eksternal terjadi di permukaan alveolus yang ada di dalam paru-paru. Pernapasan eksternal merupakan terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Selanjutnya, berdasarkan lokasinya pernapasan manusia. Selanjutnya, Kak. Gangguan pada sistem pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Jika satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, tuberkulosis atau TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah.
Yang kelima, bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Yang keenam, influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Selanjutnya, penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Gangguan pada pernapasan di atas tentu memiliki penyebab yang melatar belakangi. Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik, yang kedua penyakit, dan yang ketiga lingkungan. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Selanjutnya, cara-cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Sekian pemaparan materi, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.